Halo, 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 halo. Kembali lagi di channel ini, kawan-kawan. Selamat datang kembali lagi, welcome back, dimana kalian semua bisa mempelajari, mengapresiasi, melihat, mendengarkan, menonton berbagai macam hal berkaitan dengan seni-senian. Balik lagi dengan saya, masih dengan kualitas video yang B aja, suara yang keresak-keresak, yang masih pakai door dengan suara tetangga. Tapi udah ada lampu, wah. Jangan lupa lamun nalajo teh di subscribe sekalian, subscribe ayeuna sok subscribe sekarang, pencet ayeuna atuh ieu mah nalajo hungkul, pencet subscribe, pencet oge loncengna jadi ketinggalan, supaya gak ketinggalan. Kalau ketinggalan nanti gak tahu deh informasi yang selanjutnya apa ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu komponis, salah satu penggiat musik, tokoh musik yang ada di Indonesia yang sangat terkenal dan menjadi sosok pahlawan di negeri ini. Siapa lagi kalau bukan the only one, Ismail Marzuki. Ismail Marzuki itu merupakan salah satu tokoh musik yang sangat aktif dan produktif. Jadi disebut sebagai komponis pahlawan negara ini. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 11 Mei tahun 1914. Itu masih udah sangat lama gitu ya guys ya. Udah berarti masih zaman penjajahan. Hingga sampai pada saat ini yang tercatat itu udah hampir bahkan lebih dari 250 karya gitu. 250 lagu, gel. Itu luar biasa banget gitu untuk salah satu orang yang menciptakan musik, menciptakan sebuah lagu dan juga dikenal oleh banyak orang, terkenal, diakui, dan itu lebih dari 100. Wah, itu luar biasa sih. Nah, karya yang katanya paling awal Ismail Marzuki buat yaitu pada umur dia sekitar 17 tahunan gitu, yaitu lagu berjudul Oh Sarina. Tapi beliau juga memiliki nama landihan gitu ya, panggilan, nickname landihan. Si Gabi Firman Adi S, jadi Adi Kahong gitu kan. Ismail Marzuki juga memiliki panggilan, kalau di teman-temannya biasa dipanggil Bang Maing, kalau enggak Mael, Bang Mael. Maing gitu biasanya gitu. Ada juga yang kabar yang beredar yaitu disebut si Maung gitu kan. Nah, dari 250 karya itu banyak banget karyanya yang terkenal pada akhirnya gitu kan. Ya nggak gimana terkenal sih seorang Ismail Marzuki itu menjadi tokoh pahlawan aja, lagu-lagunya itu udah diakui oleh negara Nusantara gitu. Dan karya lagu apa aja yang terkenal dari Ismail Marzuki? Banyak sekali, selain dari lagu yang pertama kali katanya diciptakan pada umur 17 tahun yang berjudul Oh Sarina. Kemudian ada juga Gugur Bunga, bahkan yang paling terkenal viral pada masa itu Rayuan Pulau Kelapa, yang akhirnya diputarkan terus di stasiun televisi TVRI gitu, Televisi Republik Indonesia, yang pada saat itu TVRI menjadi salah satu TV yang paling, enggak salah satu, mungkin satu-satunya TV yang paling eksis gitu di negara ini. Nah, banyak juga karya-karya lain seperti contohnya Lenggang Bandung, Bandung Selatan di Waktu Malam, kemudian Sapu Tangan dari Bandung Selatan. Oh, banyak banget. Kemudian ada juga Indonesia Pusaka, Selamat Datang Pahlawan Muda, Gugur Bunga, banyak banget. Dan itu semuanya terkenal banget gitu. Bahkan Panon Hidung, Black Eyes, Panon Hidung, pipi kuning, irung mancung, putri Bandung, putri saha di mana bumina, ala pales. Ismail Marzuki itu sangat pintar, smart, cerdas, is everything lah. Otak musiknya itu wah banget gitu. Selain menciptakan lagu, dia juga bermain instrumen gitu.
kan kayak yang lagu Oh Sharina itu kan dibuat itu 1931 gitu kan. Kemudian tahun 1936 berarti 17, udah masuk ke angka 20-an tahun gitu. Beliau itu bergabung di Orkes Live Java sebagai pemain gitar, saksofon, dan harmonium pompa. Meni multi talent. Kemudian 1936 bergabung Kemudian 1942 mengisi siaran musik Hosokan Rikyoku, stasiun radio Jepang di Indonesia. Si Jepang wis mulai asup ya. Kemudian 1945, di mana hari kemerdekaan kita semua, aktif di RRI. Nah, namun Ismail Marzuki berhenti gitu pas Belanda kembali ke Indonesia. Nah, 1968 namanya dijadikan jadi pusat kebudayaan di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki. Kapan ada Taman Adikahong? Jadi, memang pada zaman itu Ismail Marzuki turut berjuang dengan para pahlawan-pahlawan bangsa yang lain untuk memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia tentunya. Tapi beliau menyadari potensi dirinya bahwa dia tidak bisa masuk ke dalam militer ataupun tidak berbakat ataupun tidak passionnya nggak ke sana gitu. Jadi dia berkarya atau memerangi para penjajah itu dengan membuat karya, membuat lagu gitu. Jadi lagunya itu membangkitkan semangat para pejuang agar semakin excited gitu untuk ini negara gua gitu. Lu nggak boleh ngejajah negara ini, pergi sana gitu kan. Dan itulah gitu, ketika kamu nggak bisa melakukan sesuatu hal untuk negara kamu, minimal lakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk negara kamu. Nggak usah memaksakan lah. Saya ingin membuat negara bangga, tapi saya ingin menjadi atlet. Tapi kamu olahraga tuh jarang, nggak bisa, bahkan kamu nggak bisa untuk melakukan olahraga atau melakukan aktivitas tersebut. Nggak usah maksain. Apa yang kamu bisa, yang kamu miliki, ya udah lakuin itu aja. Fokus di sana, buat karya di situ, jadilah terkenal di situ, banggakan negara ini dengan karya kamu. Apapun, seni, kemudian olahraga, ataupun menulis, bernyanyi, anything. Kamu bisa menjadi pahlawan, minimal untuk diri kamu dan keluarga kamu sendiri. Banyak ya konspirasi, misteri-misteri berkaitan dengan Halo-Halo Bandung. Halo-Halo Bandung katanya diciptakan oleh Ismail Marzuki, tapi ada juga yang tidak setuju, ada juga yang tidak sepakat ini diciptakan oleh Halo-Halo Bandung ini oleh siapa gitu kan. Karena katanya ya. Karena katanya Ismail Marzuki itu membuat lagu itu lebih kepada arah mendayu, emosionalnya dapet gitu. Meskipun berjuang tapi dia tetap mendayu-dayu gitu. Lebih kena ke hati. Kalau Halo-Halo Bandung itu kan lebih ke Halo Bandung gitu. Katanya itu masih menjadi sebuah misteri, apakah itu dibuat oleh beliau? I don't know. Misteri Halo-Halo Bandung itu menjadi salah satu hal yang cukup menarik gitu kalau dibahas. Mungkin ya berkaitan dengan bahwa peristiwa-peristiwa penting seperti Bandung Lautan Api gitu pada 24 Maret 1946 gitu. Kemudian peristiwa lain, ultimatum Inggris dan lain sebagainya. Jadi misteri banget ini siapa pencipta Halo-Halo Bandung. Tapi saya meyakini Ismail Marzuki. Mungkin nanti kita akan bahas konspirasi ini di video berikutnya. Setuju boleh komen di bawah. Nah guys, Ismail bin Marzuki itu nggak semena-mena dia itu menjadi musisi langsung gitu. Dia memang sangat erat kaitannya dengan musik karena ayahnya Marzuki itu merupakan seorang pemain musik. Ada yang mengatakan dia pemain kecapi, ada yang mengatakan dia pemain rebana, tapi intinya beliau memiliki jiwa musikalitas, bahkan seorang musisi pada zaman itu ayahnya gitu. Nah, beliau akhirnya menikah itu jeung orang Bandung, orang Sunda, karena teh Ceulis gitu ya. Bu Eulis. Beliau menikah, Ismail Marzuki menikah dengan Eulis Zuraidah gitu, salah satu primadona
primadona klub musik yang ada di Bandung pada zaman itu gitu. Bisa bilang itu merupakan wanita paling cantik, paling pintar pada zaman itu, dimana Ismail Marzuki jatuh cinta dan akhirnya mereka menikah pada tahun 1940. Nah, kemudian pasangan ini Eulis dengan Ismail Marzuki itu mengadopsi anak yang sebenarnya anak itu juga merupakan sepupu gitu. Merupakan keponakan dari Eulis itu sendiri gitu, istri dari Ismail Marzuki diadopsi, yaitu nama anak tersebut adalah Rahmi gitu, Rachmi. Nah, itu merupakan sebagian saja sih dari perjalanan bahkan itu mungkin cerita mengenal tentang pahlawan nasional yang langsung bergerak dalam bidang musik gitu, yaitu Ismail Marzuki. Teman-teman bisa nanti kalian bisa mencari tahu tentang biografi lebih dalam untuk mengetahui bagaimana perjalanan hidup beliau gitu. Potensi apa yang berada yang dimiliki oleh diri kamu, gali itu, kembangkan itu, fokus terhadap hal tersebut, maju terus. Kamu bisa berjuang dengan gayamu, kamu bisa berkarya dengan gayamu, kamu bisa membuat sesuatu hal, membanggakan orang tua, membanggakan bahkan negara dengan gaya kamu. Gak usah menjadi orang lain dan gak usah memaksakan apa yang kamu gak bisa. Yuk, semangat. Mungkin untuk video kali ini cukup mungkin ya. Nanti kita akan bertemu lagi di hari Jumat dengan materi pembelajaran seni budaya berkaitan dengan cara memainkan alat-alat musik sederhana. Alright? Nanti gua akan praktekin. Oke, see you. Tapi jangan lupa untuk subscribe. Pisan iya di tah ieu teh kudu kumaha sih? Sok atuh pencet. Pencet. Nya. Loncengna oge. Pencet ayeuna. Oke, terima kasih. Jangan lupa share, like, comment, dan subscribe. Thank you. See you. Bye-bye. Next time.